Seperti halnya dengan proses perkembangan ginjal pada spesies-spesies vertebrata yang lain, pada embrio amniota, ginjal yang pertama terbentuk adalah ginjal tipe pronefros. Ginjal pronefros ini berkembang dari nefrotom yang ada di bagian paling anterior. Kalau ginjal pronefros ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka nefrotom yang ada di belakang bakal pronefros yang akan berkembang membentuk ginjal tipe kedua yang disebut dengan ginjal mesonefros. Ginjal mesonefros ini yang menjadi ginjal yang fungsional pada embrio amniota. Jadi selama proses perkembangan embrio amniota, maka ginjal mesonefros ini yang berfungsi. Nah, sebelum periode embriogenesisnya berakhir, amniota akan membentuk ginjal tipe ketiga yang disebut dengan ginjal metanefros. Sehingga ketika mesonefros luruh atau hancur, maka ginjal metanefros ini yang akan mengambil alih fungsi dari ginjal mesonefros. Pada ginjal metanefros ditemukan duktus ginjal yang baru yang disebut dengan ureter. Ginjal sendiri berkembang diawali dengan terbentuknya struktur yang disebut dengan diverticulum ureter atau diverticulum metanefros. Diverticulum ini bercabang dari ductus mesonefros yang ada di dekat kloaka. Jadi ductus mesonefros yang ada di dekat kloaka akan bercabang membentuk diverticulum metanefros. Nanti diverticulum metanefros ini yang akan merangsang atau menginduksi sel-sel mesoderm intermediate yang ada di sekitarnya supaya berdiferensiasi menjadi ginjal. Sementara itu, sel-sel mesoderm intermediate ini akan menginduksi balik ujung dari diverticulum metanefros supaya bercabang-cabang. Nanti cabang-cabang dari diverticulum metanefros akan berdiferensiasi menjadi collecting tubule atau tubula pengumpul yang merupakan salah satu bagian dari tubula ginjal. Di samping itu, cabang-cabang yang terbentuk pada ujung diverticulum metanefros juga akan berdiferensiasi menjadi calyx ginjal dan pelvis ginjal. Sementara pangkal dari diverticulum metanefros akan berdiferensiasi menjadi ureter. Pada spesies-spesies mamalia, ductus mesonefros berkembang menjadi vas deferens. Sementara pada spesies vertebrata yang lain, ductus mesonefros pada jantan akan berkembang menjadi ductus spermaticus yang berfungsi mengalirkan spermatozoa yang terbentuk dari testikel. Sementara pada amfibia, ductus mesonefros ini akan berkembang menjadi ductus deferens. Pada spesies-spesies amfibia, reptilia, dan aves, ujung dari saluran urinaria bermuara pada struktur yang disebut dengan kloaka. Sementara pada vertebrata tingkat tinggi yang tidak memiliki kloaka, maka ujung dari saluran urinaria akan bermuara langsung ke dalam uretra. Kloaka sendiri berkembang dari endoderm usus belakang dan ektoderm keping proctodeum. Kloaka memiliki 3 fungsi, yaitu untuk defekasi, mengeluarkan sisa-sisa pencernaan, untuk urinasi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, sampah-sampah metabolisme, dan untuk kopulasi. Fungsi-fungsi tersebut dikendalikan oleh otot-otot yang terdapat pada kompartemen-kompartemen kloaka ini.
Kloaka yang terdapat pada bagian paling proksimal disebut dengan coprodeum. Jadi coprodeum ini yang langsung bersinambung dengan saluran pencernaan yang ada di hulunya. Dinding coprodeum berupa epitel kolumnar sederhana. Sementara daerah kloaka yang ada di bagian distal coprodeum disebut urodeum. Urodeum ini menjadi tempat bermuaranya saluran yang berasal dari ginjal. Dinding dari urodeum ini berupa epitel transisional. Bagian paling distal dari kloaka ini adalah proctodeum. Proctodeum ini menjadi tempat bermuaranya saluran-saluran reproduksi. Jadi saluran yang berasal dari gonad bermuara pada proctodeum ini. Dinding proctodeum berupa epitel berlapis pipih. Pada spesies-spesies vertebrata yang memiliki penisnya berkembang dari kloaka. Jadi spesies-spesies vertebrata yang berkloaka, kalau punya penisnya berkembang dari dinding proctodeum ini. Pada spesies-spesies ikan tidak ditemukan struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Kalau ini adalah ujung dari sistem urogenital pada ikan teleostei jantan, maka dari gambar skematis ini terlihat bahwa saluran pencernaan bermuara pada lubang anus. Sementara saluran yang berasal dari gonad bermuara pada lubang yang berbeda, yaitu lubang genitalia. Sementara saluran yang berasal dari ginjal itu bermuara pada lubang yang berbeda lagi, yang disebut dengan lubang urinaria. Oleh karena itu, pada spesies ikan tidak ada struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Kloaka juga tidak ditemukan pada spesies-spesies mamalia. Salah satu spesies mamalia yang diketahui memiliki kloaka adalah Ornithorhynchus anatinus. Ornithorhynchus anatinus ini berupa spesies vertebrata yang tergolong ke dalam subkelas Prototheria ordo Monotremata. Kalau bagian kloaka dan bagian anal dari spesies-spesies ikan tertentu diamati, maka tampak bahwa ikan-ikan yang bertulang sejati tidak memiliki struktur kloaka sama sekali. Pada salmon dan sturgeon misalnya, tidak ada satupun struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Hal yang sama juga ditemukan pada ikan lamprey. Tidak ada struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Kloaka justru ditemukan pada spesies-spesies ikan yang tergolong ke dalam kelompok Elasmobranchia, misalnya pada ikan hiu. Pada ikan hiu ada struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Pada ikan paru-paru, seperti pada Australian lungfish, struktur kloakanya tampak jelas. Ini adalah rektum, ujungnya bermuara pada struktur ini. Kalau ini adalah sinus urogenitalis, ujungnya juga bermuara pada struktur ini. Sementara sinus urogenitalis ini menjadi tempat bermuaranya saluran urinaria dan saluran yang berasal dari gonad. Oleh karena itu, pada Australian lungfish terdapat struktur yang nyata yang bisa disebut sebagai kloaka. Kalau kloaka pada spesies tetrapoda diamati, maka terlihat bahwa spesies-spesies amfibia struktur kloakanya masih sederhana. Coprodeum yang merupakan bagian paling proksimal dari struktur kloaka bersinambung dengan rektum yang merupakan ujung dari saluran pencernaan, tapi antara
coproderm dengan rectum, tidak ditemukan batas pemisah yang jelas. Batas pemisah juga tidak ditemukan pada uroderm dan proctoderm, sehingga proctoderm dan uroderm tampak sebagai satu ruangan yang sama, satu kompartemen yang sama. Meskipun demikian, antara coproderm dengan uroderm sudah terdapat sekat yang memisahkan antara coproderm dan uroderm. Sekat ini atau lipatan ini yang disebut dengan copro-urodial fold. Pada spesies amfibia, bagian ventral dinding urodermnya berevaginasi membentuk struktur yang disebut dengan kantong kemih. Kalau struktur kloaka pada spesies reptil diamati, kemudian dibandingkan dengan struktur kloaka pada amfibia, terlihat bahwa kloaka pada sebagian reptil lebih kompleks dibandingkan dengan struktur kloaka pada amfibia. Di samping ditemukan sekat yang memisahkan coproderm dengan uroderm berupa copro-urodial fold, juga ditemukan sekat antara uroderm dengan proctoderm, yaitu uroproctodial fold. Sama dengan spesies amfibia, dasar atau dinding ventral dari urodermnya berevaginasi membentuk kantong kemih atau kantong urinaria. Pada spesies-spesies kadal, struktur kloakanya berbeda dengan struktur kloaka yang ditemukan pada amfibia, karena antara coproderm dengan rectum sudah terbentuk lipatan yang disebut dengan lipatan rectocaprodial fold yang memisahkan antara kedua kompartemen ini. Demikian juga antara uroderm dengan coproderm sudah terdapat lipatan yang disebut dengan capro-urodial fold yang memisahkan kompartemen coproderm dengan uroderm. Meskipun demikian, bagian proctoderm pada spesies-spesies kadal ini mengalami reduksi. Ada beberapa spesies kadal yang memiliki kantong urinaria atau kantong kemih. Spesies kadal yang sudah memiliki kantong urinaria juga berkembang dari dinding ventral uroderm, sama dengan yang ditemukan pada spesies amfibia. Kantong urinarianya berkembang dari dinding ventral uroderm. Pada spesies-spesies ular, daerah proctodermnya juga mengalami reduksi. Meskipun demikian, pada dinding proctoderm spesies-spesies ular berkembang satu jenis struktur yang disebut dengan kelenjar kloaka, cloacal gland. Di samping itu, dinding ventral dari uroderm tidak berevaginasi, beda dengan yang ditemukan pada sebagian spesies kadal yang dinding ventral urodermnya berevaginasi membentuk kantong kemih. Pada spesies ular tidak terdapat kantong kemih. Pada spesies-spesies kura-kura, batas antara uroderm dan proctoderm tidak terlihat. Sementara pada krokodilia, pada buaya, justru batas antara uroderm dan caproderm yang tidak terlihat. Ada batas antara uroderm dan proctoderm berupa uroproctodial fold, tapi antara uroderm dengan caproderm tidak terlihat adanya batas seperti itu. Pada spesies Aves, sebagian besar struktur kloakanya tampak seperti ini.
Antara urodem dengan proktodem ada lipatan uroproktodial yang memisahkan kedua kompartemen ini. Demikian juga antara urodem dengan kaprodem ada capro-urodial fold yang memisahkan kedua kompartemen ini. Tapi koprodem dengan saluran pencernaan yang ada di depannya, yaitu berupa rektum, tidak terlihat batas antara kedua kompartemen tersebut. Berbeda dengan pada burung unta. Di samping hadirnya uroproktodial fold dan capro-urodial fold, juga ditemukan batas yang memisahkan antara coprodeum dengan rectum berupa rectoproktodial fold. Ini ditemukan hanya pada spesies burung unta. Pada spesies Aves yang lain, lipatan yang memisahkan antara coprodeum dengan rectum ini tidak ditemukan. Ini struktur kloaka pada burung unta betina. Kemudian ini struktur kloaka yang ditemukan pada burung unta jantan. Jadi pada daerah proktodemnya terbentuk penis. Jadi dinding dari proktodem akan membentuk penis. Yang menarik adalah bahwa pada spesies Aves, bagian proktodemnya di samping membentuk penis, juga membentuk struktur lain yang disebut dengan cloacal bursa atau bursa kloaka. Bursa kloaka ini nanti akan berkembang menjadi bursa Fabricius yang menjadi tempat terjadinya pematangan limfosit B yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Pada spesies-spesies monotremata, batas antara urodem dengan caprodem serta batas antara urodem dengan proktodem terlihat dengan jelas. Urodem dengan caprodem dibatasi oleh capro-urodial fold, sementara urodem dan proktodem dipisahkan oleh uroproktodial fold. Yang menarik adalah bahwa pada monotremata ditemukan struktur yang disebut dengan sinus urogenitalis. Sinus urogenitalis ini bersinambung dengan ureter dan vas deferens. Meskipun demikian, cairan urin yang berasal dari kantong kemih ini tidak dituangkan ke dalam sinus urogenitalis, tapi cairan urinnya dituangkan langsung ke dalam kompartemen urodeum. Sementara pada hewan marsupial, seperti misalnya hewan-hewan berkantong, seperti misalnya kanguru, daerah kloakanya sangat tereduksi. Kalau berdasarkan gambar skematis ini, pada hewan marsupial, daerah kloaka yang masih tersisa hanya bagian proktodeumnya saja. Sementara daerah urodeum dan caprodeum tidak ditemukan sama sekali. Tetapi terbentuk kantong kemih. Kantong kemih sendiri biasanya terbentuk akibat adanya evaginasi pada dinding ventral urodeum. Artinya pada proses perkembangan embrio marsupial pernah ada urodeum, tapi tereduksi sehingga pada saat lahir hanya tersisa bagian proktodeumnya saja. Pada mamalia yang berplasenta, sinus urogenitalisnya mengalami pemisahan. Kalau ini adalah struktur awal yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan saluran reproduksi serta saluran urinaria, maka ketiga saluran itu
bermuara pada kompartemen yang sama. Jadi pada proses perkembangan mamalia berplasenta, pernah ada struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Tapi pada proses perkembangan selanjutnya, nanti saluran pencernaan akan terpisah dengan saluran yang berasal dari ginjal dan gonad. Sehingga nanti ada rektum yang bermuara pada anus, kemudian ada sinus urogenitalis. Sinus urogenitalis ini menjadi tempat bertemunya saluran yang berasal dari ginjal dengan saluran yang berasal dari gonad. Nah, pada mamalia betina, sinus urogenitalis ini akan terpisah lagi menjadi dua saluran yang berbeda. Satu saluran akan bermuara pada lubang vagina, kemudian saluran lainnya akan bermuara pada uretra. Jadi pada mamalia betina itu ditemukan 3 lubang yang berbeda. Lubang anus merupakan muara dari saluran pencernaan, kemudian lubang vagina yang merupakan muara dari saluran reproduksi, dan uretra yang menjadi muara dari saluran urinaria. Sementara pada mamalia jantan, sinus urogenitalisnya tidak mengalami pemisahan. Dia tetap bersatu. Sehingga pada mamalia jantan, sperma dan urin keluar melalui saluran dan lubang yang sama. Sebagian besar spesies vertebrata memiliki kantong urinaria atau kantong kemih. Meskipun demikian, sebagian spesies ikan tidak memiliki kantong urinaria, seperti misalnya pada Cyclostomata dan Elasmobranchia. Demikian juga beberapa spesies reptilia juga tidak memiliki kantong urinaria. Ular, buaya, dan beberapa spesies kadal tidak memiliki kantong urinaria. Spesies-spesies aves juga tidak memiliki kantong urinaria, kecuali burung unta. Burung unta memiliki kantong urinaria. Proses pembentukan kantong urinaria atau kantong kemih ini pada ikan berlangsung dengan jalan terjadinya pelebaran bagian ujung dari ductus mesonephros. Jadi ductus mesonephros yang ada di bagian ujung melebar. Nah, struktur yang melebar itu yang kemudian berkembang menjadi kantong kemih atau kantong urinaria. Karena proses pembentukannya seperti itu, maka kantong urinaria pada ikan biasa disebut juga dengan tubal bladder, karena strukturnya mirip seperti tabung. Sementara pada amfibia dan mamalia, proses pembentukan kantong kemihnya terjadi akibat adanya evaginasi pada dinding ventral kloaka. Jadi dinding ventral kloaka, tepatnya pada daerah urodeum, berevaginasi ke arah ventral membentuk kantong urinaria atau kantong kemih. Pada beberapa spesies kura-kura dan kadal, diameter kantong kemihnya lebih besar atau lebih lebar dibandingkan dengan spesies-spesies yang lain. Pada kura-kura air tawar juga ditemukan kantong urinaria yang lain yang disebut dengan accessories bladder. Jadi memang pada ikan tidak ditemukan struktur yang bisa diidentifikasi sebagai kloaka. Tapi kalau ada ikan yang memiliki kloaka, maka kloakanya itu berkembang dari bagian ujung ductus mesonephros yang melebar. Sementara pada tetrapoda, kantong urinarianya justru berkembang
dari terjadinya evaginasi pada dinding ventral kloaka. Nanti kemudian ujung dari saluran urinaria pada spesies-spesies amfibia dan reptilia dituangkan ke dalam kloaka. Sementara pada spesies-spesies mamalia yang tidak punya kloaka, ujung dari saluran urinarianya dituangkan langsung ke dalam uretra.